Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan turunan parsial dari suatu fungsi dua peubah, namun ternyata turunan parsial di suatu titik itu tidak memberikan definisi atau informasi tentang nilai fungsi tersebut di sekitar titik tersebut, kecuali dalam arah sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kita ingat kemarin kita sudah mempelajari turunan parsial suatu fungsi terhadap X yang kita nyatakan dengan seperti ini ya, dan terhadap Y yang kita nyatakan seperti ini. Nah, di sini turunan parsial terhadap X dan terhadap Y di sini, ini hanya memberikan informasi kepada kita dalam arah sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Tetapi tidak memberikan kita informasi tentang nilai fungsi tersebut di sekitar titik X, Y. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan turunan dari suatu fungsi dua peubah? Nah, kita coba untuk mengingat kembali bagaimana definisi dari turunan fungsi satu peubah. Nah, di sini diberikan turunan fungsi dari satu peubah Y sama dengan fungsi di X sama dengan C, itu didefinisikan sebagai turunan pertama fungsi F di X0 sama dengan limit fungsi di X dikurangi fungsi di X0 dibagi dengan X dikurang X0, di mana X-nya di sini bergerak mendekati X0 ya. Maka ini akan sama dengan limit fungsi di X0 ditambah H, karena X-nya tadi itu merupakan X0 ditambah H gitu ya. Berarti bisa kita ganti menjadi limit fungsi di X0 ditambah H dikurang fungsi di X0 dibagi, kita ingat di sini tadi adalah X dikurangi X0, X-nya kita ganti dengan X0 plus H, kita kurangkan dengan X0, X0 kurang X0 itu 0, berarti sisanya H. Nah, ini definisi dari fungsi satu peubah. Nah, analoginya itu akan sama ketika kita mendefinisikan suatu peubah P, di mana P-nya di sini merupakan pasangan terurut XY. Ya, di sini juga dia dikatakan sebagai vektor XY. Dan fungsi di P itu merupakan fungsi di XY. Berarti turunan pertama fungsi di P0 itu sama dengan limit dari fungsi di P dikurangi fungsi di P0 dibagi dengan P dikurang P0. Dengan P mendekati P0. Akan sama dengan limit dari fungsi, karena P-nya tadi adalah P0 tambah H ya, berarti fungsi di P0 tambah H dikurangi fungsi di P0 dibagi dengan H. Untuk H, hanya di sini adalah vektor juga, mendekati 0. Nah, namun ternyata yang menjadi masalah di sini adalah pembagian oleh vektor H di sini itu tidak terdefinisi, gitu ya, tidak didefinisikan atau tidak terdefinisi. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mencari turunan fungsi satu peubah? Nah, kita coba generalisasikan dulu dari turunan fungsi satu peubah, gitu ya. Nah, kita ingat turunan fungsi peubah jika Y itu merupakan fungsi di X, itu mempunyai turunan di X sama dengan C. Yakni
turunan pertama fungsi f di C itu sama dengan limit dari fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Kita lihat di sini keberadaan limit berarti akan ada bilangan. Akan ada bilangan M, gitu ya. Akan ada bilangan M. Nah, ini bilangan M, di mana M-nya di sini itu akan sama dengan turunan pertama fungsi di C tadi. Nah, sedemikian hingga atau sedemikian rupa sehingga jarak antara fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi dengan H dikurangi M itu sama dengan epsilon. Di mana epsilonnya inilah yang nanti kita sebut dengan galat. Maka F di sini linear secara lokal di X mendekati C, yakni fungsi di C plus H itu sama dengan fungsi di C ditambah H dikali M. M-nya di sini gradien ditambah H dikali epsilon di H. Nah, kita lihat di sini fungsi di C plus H ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama ini dan bagian yang kedua ini. Nah, ini sendiri itu merupakan bagian linear dan yang ini merupakan bagian galat. Nah, kita perhatikan di sini yang di bagian linear di sini. Kalau kita lihat ini sendiri bagian linear ini merupakan persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung yang melalui titik C, FC kan? Dengan gradiennya adalah M gitu kan? Atau dengan kemiringannya adalah M. Nah, kemudian dengan limit dari epsilon di H untuk H mendekati 0, itu akan sama dengan limit dari, kita ingat tadi epsilon itu merupakan jarak antara fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi H dengan M. Jadi limit dari fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi H dikurangi M itu harus sama dengan 0. Nah, ini aturan yang pertama. Nah, sebaliknya, jika F di sini linear secara lokal di X mendekati C, maka berarti fungsi di C plus H-nya itu akan sama dengan fungsi di C ditambah H kali M ditambah H kali epsilon di H. Dengan limit epsilon di H untuk H mendekati 0 itu sama dengan limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi H dikurang M itu sama dengan 0. Maka F di sini mempunyai turunan di X sama dengan C, yakni turunan pertama fungsi F di C itu sama dengan limit fungsi di C plus H dikurangi fungsi di C dibagi H itu sama dengan M. Nah, kita lihat aturan yang ini dengan aturan yang sebelumnya gitu ya. Ternyata itu saling ekuivalen gitu. Yang pertama mengatakan jika A maka B. Yang kedua mengatakan jika B maka A gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan dari yang aturan yang pertama dan aturan yang kedua, berarti di sini bisa dikatakan jika kita mengatakan aturan pertama dan yang kedua tadi, berarti A
jika dan hanya jika B. Yang artinya berarti kriteria dari fungsi f di sini yang linear secara lokal itu berarti sama dengan eksistensi dari turunan. Jadi jika f-nya di situ linear secara lokal berarti dapat kita katakan turunannya itu ada seperti itu ya. Nah, inilah yang nantinya akan kita generalisasikan. Akan kita generalisasikan untuk fungsi dua peubah. Nah, kita coba generalisasikan. Nah, di sini diberikan fungsi dua peubah f dikatakan mempunyai turunan di P, yakni fungsi di C plus H sama dengan fungsi di C, kok di C lagi ya, fungsi di P plus H, Mas, Ibu, maaf. Ditambah dengan Ibu ulangi ya. Nah, fungsi satu peubah yang tadi, yang di atas tadi, yang dua tadi ya, yang kita katakan tadi A maka B, dan B maka A gitu ya. Tadi kita sudah mengatakan berarti kalau kita gabung menjadi A jika dan hanya jika B, yang artinya kriteria fungsi linear secara lokal berarti sama saja dengan eksistensi dari turunan. Nah, itu yang akan kita generalisasikan ke fungsi dua peubah. Nah, fungsi dua peubah f itu dikatakan mempunyai turunan di P, di mana P-nya di sini adalah x, y, jika dan hanya jika f linear secara lokal di sekitar P, yakni fungsi di P plus H itu sama dengan fungsi di P ditambah pasangan vektor fungsi turunan parsial pertama, fungsi turunan parsial pertama di P terhadap X, fungsi turunan pertama parsial di P terhadap Y, dikali dengan vektor H, ditambah H dikali epsilon di H. Nah, kita lihat juga di sini ternyata ini kan sebenarnya adalah turunan tadi ya. M, kalau kita lihat tadi di sini M dia. M-nya. Nah, kita lihat juga di sini terdiri dari dua bagian juga, yaitu yang ini bagian linear dan ini bagian galat. Nah, kalau tadi di fungsi satu peubah bagian linearnya ini kita namakan sebagai persamaan, itu merupakan persamaan garis singgung, gitu ya, yang melalui titik C, FC ya. Nah, maka yang ini bukan garis singgung lagi karena dia kan udah pada dua peubah ya, berarti dia merupakan persamaan bidang gitu. Persamaan bidang singgung yang melalui titik P, FP. Nah, atau dengan demikian berarti atau turunan fungsi di P itu sama saja dengan keberadaan dari bidang singgung ini sendiri. Bidang singgung kita katakan saja Z sama dengan fungsi di P ya. Jadi keberadaan dari turunan itu sama saja dengan keberadaan dari bidang singgung ini. Nah, itu bagian linearnya ya.
bagian linearnya, dan bagian galatnya itu adalah merupakan hasil kali antara epsilon di H dikali dengan H. Dengan epsilon di H itu merupakan vektor juga, yaitu epsilon 1 di H, epsilon 2 di H. Dan H-nya di sini juga merupakan pasangan berurut H1, H2. Dan limit dari epsilon di H-nya untuk H mendekati 0 itu sama dengan limit epsilon 1 di H, limit epsilon 2 di H dengan H mendekati 0. Nah, kita peroleh di sini pasangan berurut 0,0. Nah, ini definisi dari turunan fungsi dua peubah. Nah, nanti yang tadi kita katakan di sini sebagai M, nah nanti akan kita perkenalkanlah di turunan fungsi dua peubah. Pasangan vektor dari fungsi turunan parsial fungsi di P terhadap X dengan turunan parsial fungsi di P terhadap Y di sini, inilah nanti yang akan kita kenal sebagai notasi vektor, yaitu nafla. Nah, kita pelajari, kita masuk ya. Nah, turunan fungsi dua peubah. Vektor nafla fungsi di P. Operatornya bukan nafla ya, tapi operator del kita katakan nanti. Vektor nafla, cuma nafla itu membacanya. Nafla fungsi di P didefinisikan sebagai pasangan turunan parsial fungsi di P terhadap X, fungsi turunan parsial fungsi di P terhadap Y. Itu disebut turunan atau gradien fungsi F di P. Nah, dengan demikian di sini diberikan definisi. Jika diberikan F-nya itu fungsi dua peubah. Nah, maka fungsi F itu mempunyai turunan di P jika ini tadi yang kita peroleh tadi. Fungsi di P plus H ditambah fungsi di P ditambah pasangan fungsi turunan parsial fungsi di P terhadap X dengan pasangan dengan fungsi turunan parsial fungsi di P terhadap Y yang tadi kita sebut nafla. Jadi cukup kita tulis nafla saja, tidak apa-apa. Nafla dari fungsi P sama ya artinya. Dikali dengan H ditambah H dikali epsilon di H. Dengan limit dari epsilon di H untuk H mendekati 0 itu adalah 0. Nah, catatan di sini operator dari nafla itulah yang kita sebut dengan operator del. Nah, ada beberapa catatan di sini terkait dengan turunan fungsi dua peubah. Nah, yang pertama adalah jika kita mengingat kalau di turunan fungsi satu peubah itu berupa bilangan hasilnya. Nah, sedangkan turunan fungsi dua peubah hasilnya itu merupakan vektor. Gitu ya. Jadi ini hasilnya ini berupa vektor. Nah, kalau turunan fungsi satu peubah f aksen di X. Kalau dia pakai nafla fungsi di P, gitu ya. Kemudian di sini kita ada melihat nafla fungsi di P dikali dengan A. Ingat, ini tadi vektor dan ini juga vektor. Ini vektor dan ini juga vektor. Hasil kali nafla fungsi di P dengan H dan epsilon di H dengan H itu merupakan hasil kali titik dua vektor, gitu ya. Baru yang ketiga, definisi ini itu mempunyai arti untuk sembarang definisi. Artinya definisi ini itu berlaku juga untuk fungsi tiga peubah atau lebih, gitu ya. Jadi dapat dirumuskan dengan definisi yang sama. Ini. Oke. Nah, ini definisi dari turunan fungsi dua peubah. Selanjutnya, untuk perhitungan gradien di sini kita mempunyai dua teorema penting. Dalam artian untuk mencari gradien kita harus menggunakan dua teorema ini.
teorema yang pertama di sini dikatakan jika f itu fungsi dua peubah yang dapat didiferensialkan di P x, y, maka turunan parsial pertama dari f ada di P. Dan naklah fungsi di P itu sama dengan turunan parsial fungsi di P terhadap x dikali dengan I topi ditambah turunan parsial fungsi P di Y dikali dengan Y topi. Nah, dengan cara yang sama juga kita dapat mendefinisikan fungsi untuk tiga peubah. Jika misalnya diberikan G-nya itu fungsi tiga peubah, berarti nafla G di P itu didefinisikan sebagai turunan G, turunan parsial G di P terhadap X dikali I topi, ditambah turunan parsial G di P terhadap Y dikali Y topi, ditambah turunan parsial G di P terhadap Y dikali K topi. Dan teorema kedua di sini dikatakan jika F mempunyai turunan parsial pertama di suatu lingkungan dari P, dalam artian berarti dia mempunyai Fx dan Fy gitu ya. Dan turunan parsial ini kontinu di P, maka ia dapat diferensialkan di P. Nah, teorema inilah yang mengatakan bahwa suatu fungsi itu mempunyai turunan ketika turunan parsialnya itu ada dan kontinu di P. Jadi kalau turunan parsialnya ada dan kontinu di P, maka fungsi tersebut dapat didiferensialkan, gitu ya. Nah, kita masuk di sini. Ada contoh yang Ibu berikan. Nah, contoh pertama di sini tentukan gradien dari fungsi di X, Y yang didefinisikan oleh X dikali E pangkat Y ditambah X kuadrat kali Y. Kemudian carilah persamaan bidang singgung Z sama dengan T di XY di 2,0. Nah, kita ingat tadi syarat dari dia mempunyai turunan, gitu ya. Kita harus mencari apakah turunan parsialnya itu ada dan apakah dia kontinu di P, gitu ya, di titik 2,0. Nah, kita coba dulu ya, kita cari turunan parsialnya dulu. Jawab. Tadi diketahui fungsi di X, Y-nya itu adalah X dikali E pangkat Y ditambah X kuadrat Y. Itu berarti turunan parsial fungsi F terhadap X itu adalah E pangkat Y ditambah 2XY. Dan turunan parsial fungsi F terhadap Y itu adalah X kali E pangkat Y ditambah X kuadrat. Nah, kita lihat kedua fungsi ini merupakan fungsi polinomial dan fungsi eksponensial yang mana kedua fungsi ini kontinu di mana-mana, gitu ya. Kontinu di mana-mana. Nah, karena dia kontinu di mana-mana, berarti menurut teorema yang B tadi di sini tadi, jika dia mempunyai turunan parsial dan turunannya itu kontinu, maka fungsi tersebut dapat diturunkan, gitu ya. Nah, berarti dia dapat diturunkan. Nah, kemudian kita pakai teorema yang A. Jika F fungsi dua peubah yang dapat diturunkan di P, maka turunan parsialnya adalah ini. Gitu. Nah, berarti dengan menggunakan teorema A, diperoleh del
Nafla fungsi di P itu sama dengan turunan parsial fungsi F di P terhadap X dikali dengan I topi ditambah turunan parsial fungsi di P terhadap Y dikali J topi. Kita masukkan saja turunan parsial fungsi di P terhadap X-nya. Langsung ya, P-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 2,0. Berarti kita masukkan ke sini. E pangkat Y berarti E pangkat 0 ditambah 2 kali 2 dikali 0 ya. Itu dikali I topi. Ditambah turunan parsial fungsi di P terhadap Y. Berarti kita masukkan saja nilai P-nya 2,0 ke sini. X-nya 2, 2 dikali E pangkat Y, Y-nya 0, ditambah X-nya 2 pangkat 2 dikali J topi. Berarti di sini kita peroleh E pangkat 0 itu 1, 1 tambah 2 kali 2, 4 kali 0, 0. Berarti 1 tambah 0, 1 ya. 1 kali I topi. Ditambah E pangkat 0, 1, 1 kali 2, 2, 2 tambah 2 pangkat 2, 4, berarti 4 tambah 2, 6 J topi. Oh, berarti kita peroleh nafla fungsi di P itu adalah I topi ditambah 6 J topi. Atau kalau dalam bentuk vektor kita tulis 1,6. Nah, sekarang kita tinggal mencari persamaan bidang singgungnya. Kita ingat tadi persamaan bidang singgungnya itu adalah yang ini ya. Yang ini. Sampai sini ini yang kita sebut dengan persamaan bidang singgungnya. Oke, kita masukkan saja. Z sama dengan fungsi di P ditambah delta fungsi di P dikali dengan H tadi ya. Ingat H-nya di sini adalah P dikurangi P0. P0 dikurangi P. Berarti kalau kita ingat tadi P0-nya itu adalah XY. XY kita kurangkan dengan 2,0 ya. Berarti X dikurang 2, Y dikurangi 0. Nah, kita masukkan. Berarti Z-nya itu fungsi di 2,0 ditambah nafla fungsi di 2,0 dikali, ini tadi sudah kita peroleh, yaitu X min 2, Y min 0 ya. Berarti sama dengan fungsi di 2,0-nya itu kalau kita masukkan ke sini, berarti itu sama dengan 2 dikali E pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2 dikali 0. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti di sini 2 ditambah nafla dari fungsi di 20 tadi sudah kita peroleh yaitu 1,6 dikali dengan X min 2, Y. Nah, ini ingat ini adalah perkalian titik. Kita ingat A kali AB dikali CD itu sama dengan A kali C ditambah B kali D. Berarti ini sama saja dengan 2 ditambah X min 2 kali 1 ditambah 6 kali Y. Berarti sama dengan 2 ditambah X min 2 ditambah 6Y. Ini 0, berarti sisanya adalah X plus 6Y. Selesai.
Oke. Ya. Nah, kita coba lagi contoh yang kedua. Di sini diberikan kita disuruh mencari bidang singgung di P min 2,3 jika fungsi di X-nya itu adalah X kuadrat Y dikurang XY kuadrat. Kita cari aja dulu. Fungsi di X, Y-nya itu adalah X kuadrat Y dikurang XY kuadrat. Berarti fungsi di min 2,3-nya langsung saja kita masukkannya. Min 2 kuadrat dikali 3 dikurang min 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti 4 kali 3 ditambah 2 kali 9. Berarti sama dengan 12 tambah 18, 30. Nah, kita ingat tadi persamaan garis bidang singgung itu adalah fungsi di P ditambah napla fungsi di P dikali dengan H, gitu ya. Nah, berarti langsung kita masukkan saja. Fungsi di P-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu 30, ditambah napla fungsi di P itu merupakan, belum kita turunkan ya. Kita turunkan dulu saja ya. Fungsi di XY-nya kan adalah X kuadrat Y min XY kuadrat ya. Berarti fungsi turunan parsial fungsi di X-nya itu adalah 2XY dikurang Y kuadrat. Langsung kita masukkan saja ke min 2,3. Berarti hasilnya adalah 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali 3 min 12 dikurang 3 pangkat 2, 9. Berarti min 21. Turunan parsial fungsi di X, Y terhadap Y, itu berarti kita turunkan terhadap Y, berarti X kuadrat min 2XY. Langsung saja kita masukkan. Itu adalah X-nya min 2 pangkat 2, berarti 4, dikurang 2 kali min 2 kali 3. Berarti sama dengan 4 ditambah 12 ya, berarti 16. Nah, kita sudah peroleh, berarti di sini adalah min 21,16. Ini harusnya gini. Dan kita ingat tadi H itu adalah P0, P0 itu adalah XY, kita kurangkan dengan P, P-nya tadi adalah min 2,3. Berarti ini kan sama aja dengan X plus 2, Y min 3. Kalau kita tulis sini berarti X plus 2, Y min 3. Nah, ingat ini tadi hasil kali ya. Hasil kali titik ya. Berarti langsung kita kalikan saja. Min 21 dikali X plus 2 ditambah 16 kali Y min 3. Sama dengan 30 dikurang 21X min 42 ditambah 16Y dikurang 48. Berarti sama dengan min 21X plus 16Y, 30 dikurang 42 min 12 kurang 48 min 60. Selesai. Nah, itu persamaan bidang singgung untuk contoh yang kedua. Nah, Ibu rasa sih cukup untuk contoh-contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat atau aturan untuk gradien ya. Nah, pada intinya sama seperti sifat pada turunan biasa ya. Kita ingat ada turunan jumlah, terus turunan hasil kali, dan turunan hasil kali skalar. Sama di sini juga. Nah, jika napla adalah operator linier, maka napla dari fungsi di P ditambah G di P itu sama dengan napla fungsi di P ditambah napla G di P. Kita ingat ini sendiri merupakan turunan dari jumlahan fungsi itu sama dengan turunan fungsi dijumlahkan. Nah, terus yang kedua, napla dari alfa dikali fungsi di P itu sama dengan alfa dikali napla fungsi di P, di mana naplanya di sini adalah bilangan skalar.
Nah, kalau kita ingat ini sendiri kan merupakan turunan hasil skalar ya. Itu sama dengan skalar dikali dengan turunan hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah napla dari fungsi di P dikali napla fungsi di P dikali dengan G di P itu sama dengan fungsi di P dikali napla G di P ditambah G di P dikali napla fungsi di P. Nah, kalau kita ingat ini sendiri merupakan turunan aturan hasil kali ya. Hasil kali biasa pasti ini. Masih ya? Aduh, sebentar. Hasil kali. Nah, ini tiga aturan pada gradien. Pada intinya hampir sama ya. Nah, di sini hubungan antara eksistensi turunan dengan kekontinuan suatu fungsi satu peubah itu sama ya. Kita lihat ada teoremanya di sini. Jika F mempunyai turunan di P, maka berarti F itu kontinu di P. Nah, kontraposisinya di sini jika F di sini tidak kontinu di P, maka F tidak mempunyai turunan. Jadi kita tinggal melihat apakah dia kontinu atau tidak. Kalau dia tidak kontinu ya sudah, kita katakan saja dia tidak mempunyai turunan. Itu ya gampangnya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah contoh. Contoh ya, kita lihat apakah fungsi ini kontinu atau tidak. Nah, kita lihat limitnya ada atau tidak. Nah, ternyata dia limitnya di titik 0,0 itu tidak ada, gitu ya. Nah, karena dia tidak ada, maka berarti fungsi tersebut tidak kontinu. Karena dia tidak kontinu, berarti fungsi tersebut tidak mempunyai turunan di P. Intinya gitu. Ya, Ibu rasa cukup untuk turunan fungsi dua peubah. Ibu akhiri untuk video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.